Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai P3K, tunjangan profesi guru, berita honorer, berita CPNS, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini terkait dengan impian para honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik dengan status pegawai negeri sipil maupun dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu info terkini terkait dengan informasi atau isu publik tentang pengangkatan honorer ini, yang mana para pimpinan daerah meliputi para gubernur, wali kota, dan bupati sepakat membantu honorer non-ASN untuk diangkat ya jadi ASN baik P3K ataupun PNS. Nah, buktinya Bapak Ibu, ya ini informasinya tentang para pimpinan daerah membantu para honorer dalam hal pengangkatan ini karena pada dasarnya para pimpinan daerah ini sudah sepakat untuk ya tidak diberhentikan. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya Bapak Ibu, jadi ini informasinya. Para gubernur, wali kota, dan bupati bersatu bantu honorer. Nah, bersatu membantu honorer dalam hal ini Bapak Ibu, informasi penghapusan honorer 28 November 2023 bisa batal jika, nah ini Bapak Ibu, tanda kutip jika ada yang harus kita ketahui dalam hal ini. Ikuti terus informasinya. Kini para kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, hingga para bupati sepakat untuk bantu tenaga honorer. Para kepala daerah tersebut kini bersatu agar para honorer tidak dinonjobkan tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, para kepala daerah bersatu agar para honorer tidak dinonjobkan tahun ini. Nah, ini artinya Bapak Ibu ada kesempatan kepada Bapak Ibu honorer ya masih bisa bekerja di tahun 2023 ini sebelum ada keputusan pengangkatan atau penghapusan honorer. Ingat bahwa isu penghapusan Bapak Ibu kemungkinan besar itu adalah pengangkatan. Sebab sesuai jadwal dan regulasi dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, peraturan atau penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan berlaku pada honorer per tanggal 28 November 2023. Nah, kira-kira apa ini dan bagaimana ini yang dimaksud dengan penerapan Undang-Undang ASN yang akan diberlakukan per 28 November 2023, Bapak Ibu? Simak terus informasinya, jangan sepotong-sepotong, ikuti terus Bapak Ibu ya. Penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan tahun ini bisa batal. Ingat Bapak Ibu ya, bisa batal. Nah, tentunya kemungkinan bisa batal ini karena apa? Nah, ini ada faktornya Bapak Ibu. Apabila para kepala daerah ini bisa mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, sebagai leading sektor, penghapusan bisa saja dipending. Sebab para kepala daerah kini terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar bisa selamat dari sistem delete. Dalam rapat kerja pemerintah, dalam hal ini Menpan RB Azhar Anas bersama dengan Komisi 2 DPR RI berusaha mencari solusi terbaik untuk para tenaga honorer sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Nah, solusi terbaik Bapak Ibu ya, kalau hal ini tercapai Bapak Ibu, berarti keputusan yang akan ditempuh atau solusi yang akan diberikan nantinya adalah solusi yang sifatnya berpihak kepada keselamatan honorer.
Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan dengan optimal menuju birokrasi kelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-aparatur sipil negara yang kehilangan pekerjaan terang anas. Nah, jelas ke kita di sini Bapak Ibu bahwa upaya yang ditempuh oleh pemerintah nantinya adalah solusi terbaik yang dapat melangsungkan pekerjaan tenaga honorer dari status honorer mungkin akan beralih menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Nah, di sini jelas ke kita dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan terang anas. Berarti dengan demikian pemerintah mendukung impian honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Banyak masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah terkait penyelesaian honorer. Hingga akhirnya mengerucut kepada 3 alternatif. Nah, apa kira-kira alternatif ini? Kita ikuti terus Bapak Ibu ya. Yang pertama, mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Itu adalah alternatif atau opsi pertama yang disampaikan oleh Menpan RB. Kemudian alternatif kedua adalah memberhentikan seluruh honorer. Itu bukan solusi, ya. Malah kalau diterapkan poin kedua, itu akan menambah problematik di negeri ini. Yang ketiga adalah mempertimbangkan ketiga yang diberikan DPR adalah mengangkat dengan pertimbangan skala prioritas. Nah, dengan skala prioritas Bapak Ibu artinya sesuai dengan kebutuhan, mungkin tidak sekaligus tetapi bertahap. Ketiga alternatif ini diharapkan bisa membawa dampak yang baik bagi penyelesaian tenaga honorer yang ada saat ini. Tentu setiap jalan alternatif pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, setiap pihak harus bersama-sama menyelesaikan hal ini. Sebelumnya juga, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas juga sudah bertemu dengan jajaran kepala daerah untuk bersama mencari titik temu yang dianggap bisa melahirkan win-win solution. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa para ya APPSI, APKASI dan APEKSI bersama dengan Menpan RB dan PLT Kepala BKN sudah pernah melaksanakan ya rapat bersama demi membahas bagaimana nasib honorer ini. Permasalahan pembiayaan gaji per honorer juga akhirnya ditemukan dengan menggunakan metode salary range yang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif. Salah satunya ada salary range untuk P3K sesuai dengan kemampuan daerah, ujar Anas. Nah, ini informasinya Bapak Ibu terkait dengan isu publik yang mengatakan bahwa honorer bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian informasinya. Kurang lebih dalam PPN saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.